Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Raffi Ulhaq, tapi bisa saja panggil saya Raffi atau Adia. Dan selamat datang di video Q&A. Saya kreator dari Darussilkomale dan saya mengisi beberapa karakter. Aku bilang hanya beberapa karakter. Jadi beberapa pekan yang lalu saya mengadakan pemungutan suara soal Q&A. Dan kebanyakan dari kalian setuju. Kemudian saya membuat post Q&A di halaman komunitas, bla bla bla. Lalu disinilah kita sekarang. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke intinya. Bang, kenapa suka lama bikin video? Ya, karena proses pembuatannya itu tidak mudah, itu satu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga harus sekolah sebab saya masih pelajar. Terkadang ada acara keluarga juga jadi harus tertunda. Apa kesulitan yang dihadapi setelah membuat film DSLM? Dari episode pertama sampai detik ini ya paling karena kurangnya server yang memadai, props yang terkadang belum siap, terkadang kesalahan teknis pada perangkat yang digunakan. Kenapa gak buka lowongan isi suara? Entahlah. Untuk saat ini saya masih nanya kerabat dan teman-teman saya untuk mengisi suara. Atau kalau nggak keduanya ya saya isi sendiri. Bagaimana caranya Daru dan lokomotif lainnya berbahasa Indonesia jika mereka berasal dari negara lain? Misalnya para lokomotif D52 seperti Wida yang diproduksi di perusahaan Krupp Jerman. Ya, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Akankah ada episode tentang Daru saat masa kolonial atau perang kemerdekaan? Kalau bentuk episode sih enggak, tapi yang jelas saya punya rencana untuk membuat cerita latar belakang Daru di masa penjajahan Belanda, Jepang, juga pada masa perang kemerdekaan. Apakah season 2 bang? No, belum, season 2 masih 9 episode lagi. Bang, kapan ketemu lagi? Ya, kapan-kapan bang. Kok bisa seniat itu? Ya, alhamdulillah masih diberi kekuatan oleh Allah. Juga dorongan dari keluarga dan teman-teman buat terus lanjut. Siapa saudaranya Wida yang kecelakaan pas episode Luka yang Mendalam? Ini kalau lihat sejarahnya D52065 yang terguling di trowek tahun 1965. Kenapa Ivar panggil Daru itu Nika? Ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan kedua, jadi belum bisa saya jawab. Yang jelas, Nika itu organisasi yang dibentuk Belanda semasa perang kemerdekaan. Jadi bisa buat kesimpulan sendiri. Apakah untuk karakter antagonis? Ini juga belum bisa saya jawab. Ntar episode kedepannya malah kena spoiler. Bang, hunting bareng yuk. Ya bang, kapan-kapan. Bang, kenapa suka papeda? Ya, karena enak. Bang, kenapa gak suka makan makanan yang lain kecuali papeda, telur sama nugget? Iya, gak cuma papeda, telur sama nugget doang sih. Bang, itu tangan kenapa? Insiden di emplasemen pada larang dulu waktu zamannya Pak Jonan. Kak, kenapa Kak Ivar suka berantem aja sama lok lain? Ya, Ivar ini emang lok yang suka asal nyerocos. Tapi ketika dibalas balik suka nggak terima. Aku ini cuma nyelamatin penumpangmu aja. Kalau kamu larat aja sampai Amerika sana. Pulang ke kampung. Oh gitu, mau gelut? Ayo sini. Dicampur dengan lawan bicaranya yang sama-sama lok arogan, ya udah deh jadi rapper dadakan. Kenapa Kak Ivar nggak suka banget narik kereta bareng? Seperti sebelumnya, ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan kedua, jadi saya nggak bisa spill karena mengandung spoiler. Tapi yang jelas, Ivar ngerasa dirinya punya standar yang tinggi. Kenapa Kak Ivar suka marah-marah aja kalau di setiap episode? Ya begitulah, sudah terjawab di jawaban sebelumnya. Itu nanti di episode baru ada kepikiran bikin karakter baru nggak Kak? Dari awal bikin DSLM sebenarnya udah kepikiran untuk bikin banyak karakter. Tapi ya karena propsnya yang kurang, terpaksa bikin dengan apa adanya. Ente fandom apa aja selain Thomas and Friends? Secara pribadi nyebut diri saya anggota dari fandom sih enggak. Tapi ya intinya saya menggemari Thomas and Friends, Team Fortress 2, Five Nights at Freddy's juga, walaupun sekarang udah agak redup dan entah apa lagi. Ente pakai software apa buat bikin serial? Ya seandainya ada yang memperhatikan outro dan end credit dari setiap episode dari Darussilkomale pasti tahu. Ente gimana nanti setelah lulus sekolah? Ya lihat nanti. Ente mau kuliah di mana? Ya harapan saya bisa kuliah di Jogja. Entah universitas mana, yang jelas di Jogja lah. Bang Raffi memakan waktu berapa lama upload video? Paling sering 3 bulan. Terkadang yang sebulan dan 2 bulan juga ada. Udah berapa lama jadi real fans? Entahlah. Yang jelas dari saya kecil udah suka kereta api. Apa alasan Tuan membuat serial Darussilkomale? Ya sebab saya ingin berbagi info tentang sejarah dan wawasan seputar kereta api zaman dulu. Sebelum ini juga pernah merencanakan untuk membuat serial kereta api yang serupa, tapi sayangnya itu semua batal sebelum bisa terwujudkan. By the way, apakah akan ada karakter yang berperan menggantikan Ujang? Ini mengandung spoiler, jadi lihat aja nanti. Tuan tinggal di mana? Saya orang Sukabumi. Adakah rencana series akan dibuat film movie-nya? Ya, kurang lebih alur cerita filmnya tentang latar belakang Daru semasa perang kemerdekaan.
Kenapa cuma Daru dan Mida aja yang lock cewek? Siapa bilang? Seberapa lama rata-rata pembuatan satu episode dari Shilokamale? Sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Saatnya asupan fakta. Tahukah kamu bahwa Daru dulunya pernah diadakan percobaan? Dalam catatan PNK yang didokumentasikan oleh Tony Ford, terdapat catatan menarik di salah satu berkas pada kolom CC50 yang bertuliskan percobaan log nomor 1619. 1600 merupakan nomor lama CC50 pada zaman kolonial Belanda, dan 1619 adalah nomor lamanya CC5019. Apa artinya dan percobaan apa yang dilakukan padanya, Bang? Entahlah, saya pun masih pusing 7 keliling mencari jawabannya. Siapa yang membuat loko-loko di DSLM serta dengan lokasi-lokasi stasiunnya? Untuk beberapa karakter lokomotif, saya dibantu teman. Sisanya bikin sendiri atau menggunakan add-ons yang ada. Hanya saja pada bagian depan lok ditambahkan buka. Serta untuk stasiunnya saya bikin sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Siapa saja yang mendubbing loko-loko seperti Daru, Ujang, Ivar, Mbah Doni, dan lain-lain? Sudah saya jawab pada pertanyaan sebelumnya. Apakah di season 2 Daru akan pindah ke Cibatu? Ini sebenarnya spoiler, tapi akan saya katakan. No, enggak, Daru pindah ke Cibatu masih lama. Kenapa Ujang harus meledak di season sebelumnya? Kenapa nggak di season terbaru? Kalau menengok kembali sejarah dan mengingat latar tempatnya dari Shilokamale season 1 yaitu tahun 1968, bisa buat kesimpulan sendiri. Ya, ini juga sudah saya rencanakan dari awal ngerintis DSLM. Apakah Ujang masih hidup? No. Apakah Daru pernah jadi bintang film? Kalau Anda memperhatikan nomor-nomor pada setiap karakter lokomotif dan tahu Daru nomor berapa, ya pasti tahu sendiri. Kenapa Kunto selalu gangguan? Melihat sejarah, CC200 pada saat zaman Orde Baru ini sudah bukan lagi di masa kejayaannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perawatan yang dilakukan pada Kunto tidak begitu baik. Alhasil mesinnya seringkali mengalami gangguan. Kenapa Ivar selalu manggil Daru dengan sebutan Nika? Sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Apa arti dari 26 tahun yang lalu yang pernah dikatakan Ujang? 1968 dikurang 26 tahun. Kemudian coba cari apa yang terjadi pada tahun tersebut. Ya, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan kedua sebelumnya, jadi mohon cari sendiri. Goalnya sudah saya sebutkan. Kenapa uploadnya telat, Bang? Sudah dijawab sebelumnya. Kenapa setiap nonton DSLM terkadang patah-patah animasinya? Kendala teknis, komputer yang saya gunakan dari awal bikin DSLM sampai episode yang baru tayang kemarin bisa dibilang memang bukan spek gaming. Alhasil gak begitu mulus. Oh ya, ini saya bikinnya di game simulator kereta api. Dikarenakan render game biasanya real time ditambah dengan komputer yang speknya kurang memadai, ya begitulah hasilnya. Animasi ini bikin gak patah-patah, ya mulai dari sekarang insya Allah gak akan nge-lag lagi. Wajah karakter keretanya terlalu kaku, ya apa boleh buat bikinnya aja di game. Durasi animasinya panjang, ya akan saya usahakan agar durasinya gak sampai 20 menit. Nama Daru terinspirasi dari siapa? Gak ada sih sebenarnya. Jadi, singkat cerita, dulu sekitar tahun 2021, saya sudah bosan menyebut CC5019 dengan nomor serinya, jadi saya mencari ide untuk menyebut CC5019 dengan nama panggilannya sendiri. Yang ada di kepala kurang cocok, akhirnya saya buka Google, dan ketemulah. Season 1 ke season 2 itu kapan ya mas? Masih 9 episode lagi dari sekarang. Kenapa video Daru sering mengalami terlambat? Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Apakah sisa Purjengki dan Daru Shilokamale satu timeline? Loko Jati juga mungkin? Ya, kecuali Loko Jati. Sebab dari tokoh-tokoh, misal nama lokomotif ada yang kontra atau bertentangan dengan satu sama lain. Umur abang berapa? Rahasia. Ya, segitu saja dulu. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi durasi video ini akan melar panjang, jadi akan saya ringkas saja, terutama pada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul. Apakah Daru bintang film kereta api terakhir dan akan ada episodenya? Ini sebenarnya spoiler, tapi akan saya jawab. Ya, tapi itu masih lama. Kapan CC201 muncul? Ini juga spoiler, tapi akan saya jawab. Kira-kira nanti season 3. Apakah cerita-cerita pada episode DSLM diangkat dari kisah nyata? Ya, terutama untuk episode luka yang mendalam. Saya rasa untuk episode itu tak perlu dijelaskan lagi. Kemudian ada juga episode cobaan Ujang yang dimana Ujang anjlok ketika memasuki Wasel. Naskah episode ini saya tulis jauh sebelum terjadinya peristiwa anjlokan kereta api Pandalungan. Tapi kebetulan saat saya lagi proses editing episodenya, tiba-tiba muncul kabar bahwa KA Pandalungan anjlok, dan kebetulan aja cara anjloknya mirip-mirip dengan apa yang dialami Ujang. Sekian, itu jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan untuk Q&A kali ini. Mungkin saya akan buat video Q&A lagi di masa yang akan mendatang.
Tapi untuk saat ini, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Terima kasih atas dukungannya semua, terutama pada keluarga dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.